hadir pada kegiatan. Baik, karena Kak Bintang sudah berada di Zoom, untuk forum selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Bintang. Kepada Kak Bintang, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin selanjutnya langsung aja ya. Apakah tadi suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa minta tolong kasih tahu aja ya. Oke, mungkin langsung aja ke soal. Screen-nya udah terlihat kan ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, langsung aja ya. Nah, soal nomor satu, eh, integral dari satu keadaan satu menuju keadaan dua, eh, T 3 T 2 pangkat 2 dt. Nah, ini kan integral ya. Jadi cuma kita integralkan aja pakai rumus integral biasanya, yaitu pangkatnya ini ditambah plus 1 ya. Terus ini kan n plus satu, yang bawahnya juga yang pembilang penyebutnya ini akan n plus satu. Jadi tinggal ya biasa aja, pokoknya kayak integral biasa. Ini kan T2 keadaan 2, terus T keadaan 2 pangkat 3 per eh, 3, ini kan ada 3 bisa dicoret, kemudian sama ini juga, jadi untuk integralnya itu hasilnya T keadaan 2 pangkat 3 dikurangi T keadaan satu pangkat 3. Nah ini jadi jawabannya yang benar adalah ini, yang B ini ya, kalau kita anggap ini adalah abjad. Kemudian soal nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai proses reversible? Nah, kita tahu bahwa proses reversible ini kan proses yang bisa kembali. Jadi ketika A berubah jadi B, dia bisa berubah lagi menjadi A dan bisa berubah lagi menjadi B. Sehingga waktu terjadinya proses itu akan sangat lama dan tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang terukur. Sehingga yang tidak tepat itu adalah di sini adalah proses dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang terukur. Okay, next is a system said to be in thermodynamic equilibrium with the surrounding if jadi kan kita tahu termodinamika itu apa sih? Termodinamika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari about heat, work, energy, and then the change they produce in the state of the system. Jadi tentang energi, kerja, terus kemudian kalor, seperti itu. Nah, maka dari itu, apa sih yang dimaksud dikatakan dalam kesetimbangan termodinamika? Nah, dikatakan ini ada di PPT kalian juga ya kalau nggak salah. Jadi kalau dalam termodinamika sistem itu dikatakan berada dalam kesetimbangan jika dia berada di kesetimbangan secara thermal, material, dan juga mekanik. Kesetimbangan thermal, jadi kayak suhu antara surrounding dengan sistem atau lingkungan dengan sistem itu adalah sama. Jadi tidak ada perubahan antara suhu tidak ada perubahan suhu sistem maupun lingkungannya. Kemudian kalau mekanik apa sih Kak? Mekanik itu adalah tekanan, jadi tekanan secara mekanik, jadi mechanical gitu. Jadi tidak ada perbedaan tekanan antara sistem dan juga surrounding. Kemudian yang material itu perpindahan massa, jadi nggak ada perpindahan massa dari sistem ke surrounding seperti itu. Soal selanjutnya yang nomor 4, the form of energy that are moving across the boundary between system and the surrounding are. Jadi, sorry, ini kayaknya kan semua nggak bahasa bahasa Inggris ya. Aku baca yang bahasa Indonesianya aja ya. Jadi bentuk energi yang berpindah melewati garis pembatas antara sistem dan lingkungan. Jadi yang berpindah kalau berdasarkan hukum satu termodinamik, yang bisa melewati pembatas antara sistem dengan lingkungan itu adalah kerja dan juga kalor, seperti itu. Jadi yang benar adalah energi panas dan juga kalor. Ini ada di PPT juga, jadi ya sudah tersedia seperti itu. Kemudian soal nomor 5. Ntar aku minum dulu.
Nah, nomor 5, perubahan suatu fungsi keadaan cukup ditentukan dari nilai fungsi tersebut pada keadaan awal dan pada keadaan akhir. Sebab perubahan suatu fungsi jalur tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Nah, jadi pernyataan yang pertama ini benar. Jadi perubahan suatu fungsi keadaan cukup ditentukan dari fungsi keadaan awal dan keadaan akhir. Ini fungsi keadaan. Tapi ini alasannya kurang tepat. Kenapa dia malah menyebutkan alasannya benar, fungsi jalur itu tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat keadaan awal dan keadaan akhir sistem, melainkan ya jalur pathway yang diambil ketika terjadinya suatu mekanisme reaksi atau gimana seperti itu. Jadi yang ini membahas tentang fungsi keadaan dan ini membahas fungsi jalur. Jadi kayak fungsi keadaan ini tidak dijelaskan mengapa dia itu bergantung ke keadaan awal, tetapi dia itu malah menjelaskan fungsi jalur. Jadi pernyataan dan alasan benar, tapi tidak memiliki suatu hubungan seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini, yang B. Both statement and the reason are correct, but they are not correlated. Nah, seperti itu. Kemudian yang soal nomor 6. Di antara pasangan berikut, manakah yang tergolong sifat ekstrinsif? Sifat ekstrinsif itu adalah secara termodinamik, itu bergantung pada jumlah zat atau ukuran sistem. Jadi di sini jawabannya benar adalah volume dan kapasitas scalar. Mengapa volume? Jadi kalau semisal teman-teman punya es batu dengan massa itu adalah 1 gram, pasti volume ketika teman-teman punya es batu dengan massa 2 gram, volumenya kan akan 2 kali lipatnya. Nah, kemudian kalau kapasitas scalar air misal, air 1 ember dengan kapasitas kalornya ya mungkin kalau dikatakan 100 gitu ya, 100 joule gitu, 100 joule per gram itu nanti ketika dilipat gandakan jadi 2 ember itu jadi 200 seperti itu. Jadi di sini yang termasuk sifat ekstrinsif adalah volume dan kapasitas kalor. Kemudian selanjutnya hmm, sorry. Soal nomor 7. Sulit di sini. Soal nomor 7. Untuk sebuah proses reversible maupun irreversible, perubahan energi dalam delta U dapat ditentukan apabila kondisi awal dan kondisi akhir diketahui. Sebab energi dalam merupakan fungsi keadaan yang dapat ditentukan dari perbedaan antara kondisi awal dengan kondisi akhir setelah perubahan. Jadi, sebuah proses reversible maupun irreversible, perubahan energi delta U dapat ditentukan dari kondisi awal dan kondisi akhir. Ini benar. Karena delta U atau energi dalam ini merupakan suatu fungsi keadaan. Ini juga benar. Sehingga alasannya ini adalah correlated. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat atau berkolerasi. Seperti itu. Oke, nomor 8. Real, sorry. Suatu gas dinyatakan, suatu gas nyata dipanaskan secara perlahan sehingga berekspansi secara reversible melawan tekanan konstan yaitu 275 torr. Untuk satu tornya itu sebesar 133,322 PA dari volume awal 385 cm kubik hingga menjadi 875 cm kubik. Kerja PV yang terlibat adalah sebesar, jadi yang ditanyakan adalah kerjanya ya. Jadi ini suatu sistem berekspansi secara reversible ya. Jadi eh, tekanan dia berekspansi, jadi kan dia ada tekanannya bernilai negatif karena melawan tekanan konstan sebesar 275 torr. Nah, maka dari itu rumusnya ada di PPT juga, untuk kerja sama dengan negatif tekanan eksternal dikali dengan perubahan volumenya. Kita tinggal masukin aja
di sini kan 275 tor dikali dengan satu tornya kan adalah 133 ya. Berarti kan 133 PE per tor per satu tornya. Jadi tinggal dikali aja. Kemudian untuk perubahan volumenya itu 875. Ini kan masih sentimeter. Kemudian nanti diubah jadi meter. Meter kubik. Jadi 875 dikurangi 385 ini nanti diubah meter kubik hasilnya itu adalah negatif 17,96655 joule seperti itu. Nah ini selanjutnya suatu sistem absorbs 20 kilojoule dan melakukan kerja sebesar 10 joule. Berarti kan menyerap itu kan plus dan melepaskan itu kan adinya dikurangin ya. Berarti yang diserap 20, yang dikurangi 10 perubahan energi dalamnya berarti kan masih 10 seperti itu. Jadi yang jawabannya benar adalah plus 10. Kemudian eh, an ideal gas undergoes a reversible sorry. Suatu gas ideal mengalami proses ekspansi isotermal. Jadi isotermal kan dia itu suhunya konstan atau termalnya konstan pada temperature 300 Kelvin dan volumenya meningkat dari 1 liter menjadi 10 liter. Berapa delta H atau entalpi pada proses tersebut? Perubahan entalpinya berapa? Kita tahu kan bahwa rumus delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Nah, kalau gas ideal kan energi dalam sama dengan N kali CV kali delta T. Kalau delta T-nya 0 kan berarti energi dalamnya 0. Maka perubahan energi dalamnya di sini adalah 0. Kemudian ini kan isotermal ya. Isotermal berarti kan nggak ada variabel T. Jadi eh, apa? Tekanan satu kali volume satu sama dengan tekanan 2 kali volume 2. Karena di sini tekanannya berubah, pasti kan tekanannya di sini pasti berubah juga kan. Sehingga untuk perubahan tekanan ini tidak terjadi seperti itu. Sehingga ini tekanannya adalah nol. Maka dari itu di sini yang benar jawabannya adalah nol. Nah, selanjutnya ini dia. Ketika sistem tertutup mengalami perubahan pada volume konstan, maka energi kalor yang terlibat akan sama dengan nilai, kita tahu energi dalam itu sama dengan Q plus W. Nah, kalau di sini volumenya konstan, kerjakan tadi yang dari rumus sebelumnya kan sama dengan W sama dengan negatif P eksternal dikali delta V. Kalau di sini volumenya konstan, berarti kan ini nol. Berarti kan kerjanya adalah nol. Kalau kerjanya nol, delta U pasti sama dengan Q aja. Jadi di sini maka energi kalor yang terlibat akan setara dengan perubahan entalpi. Kemudian soal nomor 12, kapasitas. Nah, ini kapasitas panas MgO dinyatakan dengan persamaan CPM itu sama dengan 25,35 plus 0,87 kali 10 pangkat min 3T. Perubahan entalpi delta H yang terlibat apabila MgO dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius pada tekanan konstan ya. Jadi perlu dicatat tekanannya konstan adalah rumusnya delta H kita integralkan aja CPM-nya per delta T. Ini hasil penurunannya ya. Ini pasti udah diajarkan sama Pak Lukman atau dengan dosen yang lain. Wait, wait, hilang guys. Tadi itu soal nomor ini dia. Kok hilang? Oh, ini dia. Nah ini ya, sorry sorry.
Nah, ini kita tinggal integralkan aja dari temperature bawah ya. Kan 25 kan masih derajat Celcius diubah ke Kelvin 298. Terus 100-nya jadi 373 sebagai batas atasnya. Persamaan ini diintegralkan hasilnya 25,35 T ditambah 0,87 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 lagi per 2. Nah, ini kita tinggal substitusikan dari batas atas dikurangi batas bawahnya, nanti didapat nilai sebesar 1914,87 Joule per mol. Habis itu kita tinggal ubah ke kilojoule yaitu 1,914 kilojoule per mol seperti itu. Kemudian nomor 13. Untuk semua proses reversibel gas ideal, besarnya kerja PV yang terlibat itu sama dengan W. W reversibel itu adalah negatif satu integral integral dari keadaan satu ke 2 NRDT. Nah, sebab dalam proses reversibel sistem selalu dekat dengan kesetimbangan mekanik dengan lingkungannya, sehingga tekanan di dalam dikatakan sama dengan tekanan di luar. Nah, kita amati dulu ini ya, kedua hal ini. Dalam proses reversibel, sistem selalu dekat dengan kesetimbangan mekanik dengan lingkungannya. Kalau kesetimbangan mekanik, tekanan di dalam dapat dikatakan sama dengan di luar. Berarti ini adalah benar. Nah, untuk yang di sini, semua proses reversibel. Nah, semua proses reversibel itu enggak ada juga isobarik, ada isotermal. Nah, di sini ini tuh merupakan eh, rumus kerja dari proses isobarik. Isobarik di mana tekanannya itu adalah konstan. Nah, kalau tekanan konstan, ini hasil penurunannya seperti ini. Nah, ini kalau isotermal, isotermal penurunannya seperti ini, rumus kerjanya. Sehingga ini kurang tepat. Jadi pernyataan ini kurang tepat karena dia menganggap semua proses reversibel di gas ideal itu rumusnya seperti ini. Sedangkan kan masih ada proses isotermal juga, sehingga ini nggak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat seperti itu. Jadi pernyataan salah, alasan benar. Kemudian yang nomor 14 ini sebenarnya simpel banget ya. Ini tinggal dibalik-balik aja. Jadi kalau kita yang ditanyakan adalah pembentukan karbon monoksida ya. Pembentukan karbon monoksida sehingga kita tinggal balik aja yang belakang ini, yang bawah ini. Jadi kita balik 2CO2 dikali menjadi 2 karbon monoksida per O2 dengan entalpinya kan ini semula negatif Y karena dibalik jadi plus Y. Kemudian kan karena ini bisa dicoret, coret. Nah, ini kan perlu dua ya. Ini kan perlu dua untuk membentuk karbon monoksida karena karbon monoksidanya kan di sini dua. Berarti ini ya semuanya nanti dikali dua. Nah, ini nanti jadinya negatif 2X plus Y per 2. Nah, karena di sini nggak ada opsi yang ini, adanya Y min 2X ini. Ini kan tinggal dibalik aja sama aja kan. Jadi Y min 2X plus per 2. Jadi jawabannya benar adalah ini. Kemudian the standard enthalpy of the formation of the substance itu ya bisa nol, bisa positif, negatif gitu. Jadi jawabannya benar adalah ini. Kemudian perubahan entalpi pembakaran boron untuk menjadi BO2O3 memiliki nilai yang sama dengan ya entalpi pembentukannya jelas seperti itu. Kemudian nomor 17. Perubahan entalpi dalam reaksi kimia tidak bergantung pada perubahan entalpi. Entalpi itu adalah fungsi keadaan. Jadi nilainya bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi dia tidak bergantung pada ini langkah intermediat yang terlibat di tengah-tengah reaksi. Jelas ini salah karena ini merupakan fungsi jalur seperti itu.
Kemudian nomor 18, keadaan standar termodinamika dan kata standar dalam perubahan entalpi memiliki arti, ya kalau di termodinamika itu temperatur berapapun yang penting tekanannya 1 bar itu sudah dikatakan standar. Kemudian harus stabil secara keadaan juga. Kemudian untuk yang nomor 19, 2 mol gas ideal monoatomik dengan CVM sama dengan 3R/2 dipanaskan secara reversibel dari suhu 300 Kelvin menjadi 900 Kelvin pada volume tetap. Volume tetap volume tetap. Dalam proses ini perubahan entropi yang terlibat adalah, jadi perubahan entropi yang terlihat tinggal entropi ya, delta S sama dengan NCV M ln T2/T1. Ini rumusnya ini dapat dari penurunan rumus juga. Teman-teman pasti sudah belajar ini. Nah, ini tinggal dimasukkan 2 kali 2 dicoret, kemudian tinggal tadi kan temperatur 2-nya 900/300, berarti kan ini ln 3 ya. 9 bagi 3 kan 3, berarti 3R ln 3. Jadi jawabannya yang benar adalah ini dia. Kemudian selanjutnya, pada T dan P yang sama, ini dihapus nih. Nah, pada T dan P yang sama, besarnya entropi dalam 20 gram air adalah 2 kali besarnya entropi dari 10 gram. Jadi entropi itu adalah besaran ekstrinsip ya, atau besaran ekstrinsif. Nah, jadi ini adalah benar. Jadi ketika masanya diturunin, ini juga berkurang 2 kali. Kalau ditambahkan dikali lipatkan 2 kali juga besarnya entropi juga akan menjadi 2 kali lipatnya seperti itu. Nah, di sini alasannya sebab entropi adalah besaran intensif. Salah, entropi itu besaran ekstrinsif seperti itu. Jadi pernyataan benar dan alasan salah. Kemudian untuk soal nomor 21, untuk 1 mol, nah ini ya, ini ada kata kuncinya. Untuk 1 mol uap air menjalani proses siklik secara irreversibel sehingga kembali ke keadaan awal. Nah, entropi kan fungsi keadaan ya. Jadi dia bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Kalau keadaan awal sama dengan keadaan akhir, ya udah berarti kan nggak ada perubahan yang terjadi, sehingga otomatis nilainya adalah 0. Nah, kemudian yang nomor 22 ini, menurut hukum termodinamika, hukum kedua termodinamika, ketika kalor Q ditarik dari reservoir oleh satu proses siklik, maka kalor tersebut sebagian dapat dikonversi menjadi kerja dan sisanya selalu dibuang ya. Jadi kayak kalau di hukum termodinamika itu Q hot sama dengan kerja per Q cold kan. Nah, kalau ada berarti kan yang ininya akan dibuang gitu ya. Keycode-nya kan terbuang gitu. Mana ya kemarin di PPT ada. Bentar ya, tak tunjukin. Sini kok aku nge-copy di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk yang cold reservoir, ketika eh, diterima suatu kalor ya, pasti dia tuh kalornya yang lain akan dialihkan atau terbuang gitu, selain dari kerja yang dihasilkan. Seperti itu. Ini yang Clausius statement. Jadi ini yang benar adalah terbuang. And the next is untuk proses isothermal reversible yang berlangsung dalam sistem tertutup, delta S pasti bernilai 0. Dalam sebab dalam proses isothermal tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Jadi yang pertama,
eh ini ya, delta S kan rumusnya Q reversible per T. Nah, isotermal. Jadi proses isotermal, proses reversible. Kalau isotermal kan delta T, ini kan bukan delta T ya, tapi T ya. Jadi ini pasti bernilai nol ini adalah salah gitu. Karena ini rumusnya adalah T, bukan delta T. Jadi delta S pasti bernilai nol, ya salah gitu. Pernyataan ini salah. Kemudian proses isotermal tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Tidak ada pertukaran kalor dengan Recording sistem stopped. sehingga dq sama dengan nol. Jadi perubahan kalornya pasti dengan nol. Jadi untuk kalor itu T konstan ya, tidak ada perubahan temperatur itu bukan berarti tidak terjadi perubahan kalor seperti itu kan ada pengaruh dari work Recording W in juga kan. progress. Nah, kemudian tekanan. Nah, itu eh jadi pernyataan ini salah seperti itu. Selanjutnya yang nomor 24. Suatu sampel etanol memiliki massa jenis sebesar 0,78 gram centimeter kubik. Ya, kemudian negatif kubik ya. Sebanyak 13 gram dikenakan kenaikan tekanan dari 1 bar menjadi 3001 bar secara isotermal pada volume tetap. Kenaikan energi Gibbs yang terlibat adalah ini ya, untuk 1 bar ini ada keterangannya 10 PA. Jadi rumusnya energi Gibbs sama dengan karena ini prosesnya adalah isotermal pada volume tetap. Jadi volumenya adalah konstan, kemudian dP ya, karena tidak ada perubahan thermal juga. Jadi rumusnya energi Gibbsnya adalah V dP. Jadi eh, delta P ya. Jadi perubahan volume dikali perubahan tekanan. Volumenya itu didapat dari massa jenisnya tadi. Di massa jenisnya kan dan massa ya. Jadi massanya 13. Kita tahu untuk rumus volume dari massa jenis itu kan massa per rho-nya 13, masanya 13 gram, rho-nya 0,78 sehingga untuk volumenya sendiri adalah 16,67 cm kubik. Ini perlu diubah ke meter juga, perlu diubah ke meter. Habis itu ini kan hasilnya 1,667 kali 10 pangkat min 5 meter kubik dikali dengan delta perubahan dari apa namanya tekanan. Tekanannya tadi kan dari 1 ke 3001. Jadi 3001 dikurangi 1 karena ini masih bar kita ubah ke PA kalikan 5 10 pangkat 5 jadi 5001 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, 5,001 ya. 5001. Nah, ini habis itu diubah ke 5,01 sorry. Habis itu ini nanti diubah ke kilojoule jadinya 5 joule kalau dibulatkan 5 kilojoule seperti itu. Nah, ini grafik di bawah ini menunjukkan perubahan suatu variabel termodinamika terhadap waktu ketika suatu reaksi kimia secara spontan terjadi dalam sistem tertutup pada T dan P konstan tentang waktu yang dibutuhkan pada sumbu horizontal dimulai dari awal reaksi hingga reaksi berakhir pada keadaan setimbang. eh, Variabel termodinamika ditunjukkan pada sumbu vertikal tersebut. Jadi ini yang G, ini adalah T. Jadi ini yang jelas adalah G ya. Jadi ini perubahan energi Gibbs. Di sini itu adalah perubahan energi Gibbs. Jadi perubahan energi Gibbsnya itu akan terus menurun dan konstan ketika dia sudah mencapai kesetimbangan. Kemudian nomor 26. Reaksi kimia pada T dan P tidak mungkin terjadi secara spontan apabila, nah ini
reaksi secara spontan itu dijelaskan dengan besarnya nilai energi Gibbs. Jadi ketika energi Gibbs itu nilainya adalah negatif, maka dia akan menunjukkan reaksi tersebut adalah spontan. Jadi kita tahu rumus energi Gibbs adalah delta G sama dengan delta H min T delta S. Kalau delta ini kan yang tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Berarti kan yang nilainya pastinya positif. Jadi ketika delta H positif dan delta S-nya negatif, ini kan negatif, negatif, negatif ketemu negatif kan positif ya. Berarti nanti kan positif tambah positif, jadinya ini positif. Jadi reaksinya tidak akan mungkin terjadi. Jadi tidak spontan gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta H positif dan delta S negatif. Nah, ini kemudian suatu reaksi kimia memiliki perubahan entalpi dan entropi berturut-turut adalah negatif 2500 dan 7,3 kalori per Kelvin. Sifat reaksi tersebut pada suhu tetap ada 298 dan tekanan tetapnya adalah 1 bar. Nah, reaksi tersebut adalah spontan atau enggak gitu kan, atau reversible atau yang lain. Nah, yang jelas kita tahu bahwa yang spontan tadi kan delta G-nya pasti bernilai negatif. Nah, delta H-nya kan tadi adalah negatif 2500. Nah, tinggal dikali T-nya 298 dikali dengan entropi delta S-nya 7,4. Ini kan negatif. Jadi negatif dikurangi negatif ya. Jadikannya negatif berarti reaksi ini adalah spontan. Wih. Kemudian yang nomor 28, suatu perubahan akan terjadi secara spontan jika entropi sistem terus meningkat. Sementara perubahan energi Gibbs akan terus turun menuju nol dan sampai tercapai kesetimbangan. Sebab untuk setiap perubahan entropi dalam semesta, S unif selalu meningkat. Jadi ini sudah pasti benar ya. Jadi setiap perubahan di dunia ini, entropi semesta itu pasti akan meningkat apapun prosesnya. Jadi entropi di dunia ini tuh akan terus naik, 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 naik gitu. Nah, ini yang perlu kita analisis yang pertama, penyataannya. Suatu perubahan akan terjadi secara spontan jika entropi sistem S terus meningkat, sementara perubahan energi Gibbs akan terus menurun menuju nol saat tercapai kesetimbangan. Nah, ini tuh ini kan dia mengatakan sistem ya. Ya, jadi perubahan terjadi secara spontan itu nggak ada dari sistem aja gitu. Jadi ada pengaruh variabel dari surrounding. Jadi perubahan dari lingkungan. Jadi di sini itu salahnya itu adalah jika nilai entropi sistem terus meningkat. Sebenarnya nggak sistem juga. Jadi entropi semuanya. Jadi entropi sistem maupun lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang salah. Kalau dianalisis dari ini kan benar, tapi yang di sini itu adalah yang salahnya karena ini entropi sistem ini harusnya entropi semuanya, jadi kayak surrounding dan sistem. Jadi perubahan akan terjadi secara spontan. Jadi perubahan secara spontan itu ya dipengaruhi oleh entropi sistem dan lingkungan seperti itu. Jadi yang di sini adalah pernyataan benar dan alasan salah. Kemudian untuk proses irreversible yang berlangsung secara isotermal dan isobarik dalam sistem tertutup yang hanya mampu melakukan kerja PV, AG pasti negatif. Sebab untuk setiap proses dalam sistem tertutup yang mampu melakukan kerja PV, energi Gibbs selalu minimum saat kesetimbangan tercapai. Jadi untuk proses irreversible ya, yang berlangsung secara isotermal dan isobarik dalam sistem tetap yang hanya mampu melakukan kerja PV, delta G itu pasti negatif. Ini sudah pasti benar.
Kemudian, untuk setiap proses dalam sistem tertutup yang mampu melakukan kerja PV, energi Gibbs selalu minimum saat kesetimbangan tercapai. Kesetimbangan tercapai itu pasti nol. Jadi dia kalau nilainya minimum tapi nggak nol, itu nggak akan tercapai kesetimbangan seperti itu. Jadi pernyataan alasannya adalah salah. Kemudian masuk ke soal hitung-hitungan, ya. Perubahan entalpi standar untuk reaksi berikut NaCl menjadi Na dan setengah Cl2 diketahui bernilai 102,4 kilokalori mol kilokal mol per mol ya pada suhu 298 Kelvin dengan menggunakan data berikut. Ini persamaan delta CPM-nya. Kemudian ini sudah diketahui nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian berlaku pada rentang suhu 298 sampai 1000 Kelvin. Hitung perubahan entalpi standar reaksi di atas pada suhu 100 Kelvin. Pada suhu 1000 Kelvin ya. Nah, tadi kan diketahui, kita kan menghitung yang delta T2 ya. Ini berdasarkan Kirchhoff equation, itu ada di PPT teman-teman. Delta H2 itu sama dengan pada temperatur 2 ya, pada temperatur 1000 tadi itu sama dengan delta H entalpi standar pada temperatur awal 298, kemudian kita ditambah dengan integral dari delta CPM-nya tadi. Ini tinggal dimasukin aja 124 ya tadi untuk pada suhu 298 tuh T1-nya tadi 124,1 kilojoule per mol. Kemudian ditambah dengan pengintegralnya tadi dengan batas bawah 298 dan batas atasnya adalah 1000 karena tadi suhu akhirnya adalah 1000. Tinggal diintegralkan A jadinya AT pangkat satu harusnya terus per satu gitu ya. Tapi kan karena per satu dan pangkat satu ini nggak usah ditulis aja. Kemudian ditambah ini kalau diintegralkan setengah BT dan CT min 2 ini kalau diintegralkan dia kan plus satu. Ini min 2 plus satu kan min satu per min plus satu min satu. Nah, jadi ini terus Terus ya tinggal disubstitusikan dari 1000 sama 298. Nah, hasilnya ini ya 102, hasilnya kan 2932. Ini nanti diubah ke kilojoule dulu jangan lupa. Nanti hasilnya 2,932 kilojoule. Nanti tinggal dikurangi sehingga untuk perubahan entalpi standarnya pada suhu 102 pada suhu 1000 derajat Celcius adalah 121,168 kilojoule per mol. Untuk soal yang terakhir, satu mol gas ideal mengalami ekspansi irreversibel dan isotermal. Ekspansinya irreversibel dan isotermal. Sehingga suhunya naik menjadi dua kali lipat. Tentukan perubahan entropi delta S yang terlibat dalam proses ini. Petunjuknya gunakan untuk gas ideal U dan H hanya merupakan fungsi suhu. Nah, untuk perubahan entropi ya, jadi kan kerja reversibel itu rumusnya tadi yang negatif integral dari V1/2 PdV ini kan sama dengan nRT per V. Nah, kemudian key reversibelnya itu negatif nRT ln V2/V1. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus delta S, rumus entropinya, delta S kan kita tahu bahwa key reversible per T ya. Jadi kita masukkan tadi untuk key reversibelnya kan negatif NR ln V2/V1 per. Nah, nah T-nya bisa dicoret ya. Jadi T yang ini, T yang atas ini kan NRT. Dengan T yang bawah ini nanti bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal NR ln V2/V1. Nah, kemudian habis itu tinggal dimasukin aja N-nya. N-nya kan tadi 1 mol, berarti kan tinggal tulis 1. Terus R-nya
R ln 2 V volume 2 kan dia volumenya naik ya menjadi 2 kali 4, berarti volume 2-nya kan 2 per, terus volume akhirnya kan 1, volume satunya ini berarti kan R ln 2, jadi jawabannya R ln 2 seperti itu. Mungkin itu cukup dari aku untuk penjelasannya tentang materi soalnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, karena dari Kak Bintang sudah selesai memberikan penjelasan, apabila dari teman-teman ingin memberikan pertanyaan, akan kami tunggu hingga 9.50. Jika ingin bertanya, bisa untuk mengangkat tangannya ya teman-teman. Ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, dari teman-teman bisa mengisi presensi bagi yang belum. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka alangkah baiknya untuk memulai pagi hari ini dengan doa juga. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya minta memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua.